Yusuf, kamu sedang ngapain? Bayangkan Pak, kalau kita sedang melakukan dosa, lalu tiba-tiba Allah bilang, kamu sedang ngapain? Betapa malunya kita Pak. Pasti kita akan malu. Itu yang dipikirkan Yusuf. Yusuf memikirkan itu Pak. Akhirnya Yusuf menghentikan dan tidak jadi zina. Itu mengapa Bapak Ibu sekalian ada syariat memotong kambing sejak anak kita lahir. Kata Allah, kalau pengen melawan hawa nafsu, pengen memotong nafsu yang ada di dalam dirimu, maka potonglah sejak kecil dengan cara motonglah kambing. Kambing ini adalah simbol dari nafsu. Potong sejak kecil. Nanti kalau sudah besar dengan akikah. Nanti kalau sudah besar mampu berkurban, potong lagi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau punya duit hanya sekedar 3 juta, hanya sekedar 2 juta, artinya secara real kita tak mampu beli sapi, ya Bu ya, 2 juta, 3 juta kita tak mampu beli sapi, kecuali kita patungan. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian, kalau biasanya patungan beli sapi, sekarang usahakan beli kambing Pak. Niatkan, ya Allah, saya kurban kambing ini dengan harapan dan dengan niatan sebagai simbol aku memotong nafsuku di dalam diriku dengan cara terpotongnya kambing ini. Nafsuku yang begitu cinta dunia, yang begitu cinta harta, yang begitu cinta kepada hal yang ada di dunia ini, aku potong dengan simbol apa? Memotongkan kambing. Itulah mengapa Bapak Ibu sekalian, dalam berkurban, kesunahan berkurban yang paling utama adalah kita dianjurkan potong sendiri kalau mampu dan kalau kuat. Anjurannya begitu Pak. Jadi potong dengan niat seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak akan hanya menemukan sebuah ritual fisik saja, tapi ritual ibadah yang Bapak Ibu lakukan meresap ke hati Bapak, karena Bapak paham, ya Allah, aku sedang memotong nafsuku yang tersimbolkan dalam bentuk kambing. Semoga nafsu yang ada di dalam diriku juga terpotong. Itu Pak. Ini sepertinya HP saya Pak. Itu alarm masuk waktu Isya. Tapi kita lanjutkan saja. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk urusan kurban cukup panjang Pak, sangat panjang, dan saya tidak yakin satu pertemuan cukup ini Pak ya. Itu yang kambing. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya uang dan uangnya hanya 2 juta atau 1.500.000 dan sudah pernah ikut arisan kurban sapi, sudah pernah ikut, sudah, sekarang lebih baik beli kambing, fokuskan, niatkan seperti itu. Tapi tolong jangan diniatkan untuk 2 orang, kambing khusus untuk satu orang. Kalau kita niatkan untuk 2 orang, tak sah. Itu jadinya sodako biasa, tapi tidak bisa disebut kurban. Mengapa kok namanya kurban Pak? Ini berasal dari bahasa qoriba, yang artinya adalah dekat. Dengan kita berkurban, dengan memotong kambing, yang secara filosofi memotong nafsu kita, dengan terpotongnya nafsu kita semakin memangkas jarak kepada Allah, dekat kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sapi. Mengapa kita disuruh memotong sapi Bapak Ibu sekalian? Ini sapi itu atau kerbau, kalau di Jawa Bapak Ibu sekalian, itu punya nama. Namanya adalah Raja Kaya, Rojo Koyo. Orang di Jawa kalau dengar kata-kata Rojo Koyo, itu pasti otaknya menuju ke sapi. Sapi itu di Jawa disebut
Projokoyo, raja kaya. Artinya apa? Dulu orang-orang Jawa yang kaya-kaya itu simbolnya memiliki sapi banyak. Sama seperti orang Arab Pak, yang kaya-kaya zaman dulu itu simbolnya memiliki unta. Unta atau sapi ini Bapak Ibu sekalian cocok untuk dijadikan sebagai media kurban bagi mereka yang terlalu cinta kepada dunia, hartanya banyak, cinta kepada dunia, potonglah raja kaya. Kenapa? Sapi itu simbol kecintaan nafsu kepada dunia. Kalau kambing simbol kecintaan nafsu kepada hasrat, kepada mohon maaf lawan jenis. Sekarang kita lihat ke dalam diri kita condongnya nafsu kita kemana Pak? Kalau lawan jenis mau Ustaz, saya usia segini mah sudah enggak ya, saya mah pengennya punya duit banyak ya. Nah berarti Bapak cocoknya sapi. Nah gimana caranya Ustaz, orang sapi harganya 30 ikut patungan, cocok Pak. Kalau Bapak masih dalam tahap hasratnya itu adalah hasrat hayawaniyah, lebih cocok kambing ya, lebih cocok kambing. Tapi secara garis besar mau kurban apa saja boleh, yang penting memang hewan-hewannya sesuai itu tadi. Dan ini belum menyentuh syarat-syarat hewan yang boleh untuk dikurbankan. Singkat saja Pak, syarat-syarat hewan yang boleh dikurbankan, yang pertama tidak dalam keadaan cacat. Contoh, masalah satu, matanya buta, yang di dalam hadis itu disebutkan Rasul itu secara garis besar 4, matanya buta, kakinya pincang, memiliki penyakit yang tidak sepele, dan yang keempat terlalu kurus. Ini tidak boleh ya Pak ya, untuk dijadikan kurban. Saya kira cukup demikian, mohon maaf kurang lebihnya untuk dimaklumi. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan enggak Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.